Agus, dan ini adalah video pertama gue. Gue tinggal di Semarang. Nah, ya gue asli Semarang sih ya, cuman kenapa ngomong gue begini, gue lu ya nggak tahu sih. Gue setelan pabrik gue begini ya, jadi ya maklum ya. Bukannya gue mau sosokan gimana sih, cuman ya, emang gue setelan gue begini. Kalau gue ngomong Jawa bisa gitu kan. Nah, sekarang gue lagi jalan-jalan di Semarang. Gue habis balik dari stadion. Dan ini perjalanan dari stadion mau ke arah Semarang Timur. Sekarang gue lagi ngelewatin di... Ini jalan apa ya namanya? Majapahit kayaknya dah. Gue lupa beneran, gue bukan orang yang nginget-nginget jalan. Sama ini gue kalau kemana-mana gitu kan, event itu di Semarang, gue pasti akan pakai Google Map. Jadi gue nggak pernah ngapalin namanya. Oh ini jalan ini. Daerahnya mungkin gue tahu, tapi kalau jalan-jalannya, nama jalannya, kebanyakan gue nggak ngerti sih. Ya paling ada beberapa 1-2 yang gue tahu, tapi gue nggak tahu, nggak banyak tahu gitu kan. Nah ya kan. Iya, orang mau belok. Kadang gue juga bingung sih. Kalau dibilang Semarang itu enak banget. Jadi kalau jalanannya Semarang tuh dia nggak rame, dia nggak macet, padet ya, tapi dia nggak macet. Paling kalau mamanya taruh kata macetnya itu masih kendaraan tuh masih bisa jalan gitu kan, bukan yang stuck berhenti sampai 15 menit, setengah jam atau berapa, enggak. Paling berhenti nggak nyampe 5 menit, tetap dia jalan ngerayap pelan gitu. Itu pun juga di pagi hari atau sore hari ketika orang berangkat atau pulang kerja. Tapi sisanya sih fine, gue bilang. Sisanya ya kayak gini. Ya kalau ini sih malam ya, 10:30 ya. Jalanan bisa dibilang lengang. Iya. Terus kita mau kemana sekarang? Kalau gue rasa sih, gue capek sih sebenarnya. Ini masuk ke Majapahit, masih Majapahit. Majapahit itu panjang tau nggak? Depan tuh Lotte Mart. Mungkin kalau kalian yang tinggal di Semarang atau pernah tinggal di Semarang dan kalian kangen pengen lihat jalanan di Semarang, ayo sama gue. Ntar kita jalan-jalan, kita puter-puter, kita keliling-keliling sambil lihat keadaan Semarang sekarang kayak gimana sih. Nah di depan itu, di kiri jalan, kita mau deket ke Lotte Grosir. Ini di jalan, kalau kita belok kiri Gajah. Kita mau mana nih? Kiri apa lurus? Kiri dah ya, biar seru kali ya. Kalau lurus mah paling tembusnya Tol Gayam Sari kan. Kita nggak mau lewat Tol Gayam Sari, kita lewat Gajah, Jalan Gajah. Kenapa Jalan Gajah? Mana gue tahu, yang ada dari dulu juga namanya udah Jalan Gajah. Bukan gue ngatain diri gue sendiri, iya gue gede kayak gajah. Nah jalannya begini. Aduh gila anjing, pilek gue. Tuh, enakan jalanan di Semarang, lengang, sepi, nggak banyak orang yang kebut-kebutan. Jadi kayak berasanya tuh Semarang tuh slow gitu. Nah di depan kanan itu ada namanya Gajah 25. Gue nggak sponsor sih ya, tapi biasanya kalau temen-temen gue yang suka cari chill gitu kan, cari alkohol, ada beberapa opsi. Salah satunya itu Gajah 25. Di depan nanti ada Pandawa. Terus ada beberapa tempat-tempat lain yang kayak gitulah. Kalau di daerah atas itu di Sisingamangaraja ada Tipsy Lion. Terus banyak sih. Ntar deh kapan-kapan sambil kita jalan-jalan, ntar gue unjukin atu-atu. Dan fenomena yang menurut gue menarik ya sekarang ya, belakangan ini ya, gue rasa sekitar 2 tahun belakangan lah, 2 tahun atau 1 tahun mungkin, Semarang tuh sekarang banyak tempat yang ngejual minuman keras yang resmi ya. Jadi kayak toko-toko miras tuh sekarang udah lumayan banyak.
Mereka ada yang menyediakan tempat untuk minum di tempat, ataupun mereka hanya jual botol ya, maksudnya bukan botolnya doang tanpa isi, nggak sih, maksudnya mereka hanya jual minumannya doang untuk dikonsumsi di luar. Tapi kebanyakan sih mereka juga menyediakan tempat untuk minumnya. Nah itu sekarang kayaknya gue rasa sih kayak mulai ngejamur. Ada beberapa tempat kayak gitu, yang selain yang tadi gue sebutin ya, ada Tipsy, ada Pandawa, ada Gajah 25, ada masih banyak beberapa tempat yang kayak gitu. Nah tapi anehnya ketika alkohol itu udah mulai, gue bisa dibilang legal kali ya. Kalau dibilang legal emang legal karena ada cukai kan. Cuman maksudnya kayak dulu kan tabu banget tuh orang jual minuman keras, tapi sekarang ini kayak difasilitasin. Tapi ada yang dilarang. Nah, apa yang dilarang? Itu adalah lokalisasi. Jadi kalau lo pada yang dulu pernah di Semarang atau yang masih di Semarang tahu, Semarang tuh punya lokalisasi yang terkenal, namanya SK atau Sunan Kuning. Itu dari beberapa tahun yang lalu, gue lupa sih tepatnya berapa, 4 tahun atau berapa tahun, gue lupa deh. Tapi nggak lama-lama amat lah, masih di bawah 10 tahun itu. Sunan Kuning itu ditutup lokalisasi itu. Dan gue rasa nggak cuma Sunan Kuning ya, banyak tempat lokalisasi atau banyak lokalisasi di Indonesia itu yang ditutup paksa. Contoh Doli, Kalijodo dan segala macamnya. Nah Sunan Kuning sekarang ini masih beroperasi. Cuman baik lagi, dia tidak ada prostitusinya, tapi cuman karaoke. Jadi tetap dunia malam, hiburan malam. Intinya itu. Nah, cuma kalau untuk prostitusinya di Sunan Kuning udah nggak ada. Otomatis mbak-mbak yang ada di prostitusi itu, yang ada di Sunan Kuning itu, ketika prostitusinya ditutup, mereka akan pindah. Kalau sekarang Indonesia nggak nggak asing sama yang namanya micet kan. Micet itu aplikasi ijo kalau orang bilang gitu kan, buat ngalusinnya, atau aplikasi chat. Basicnya adalah aplikasi chat, tapi di situ banyak banget mbak-mbak yang menjajakan praktek prostitusi di situ. Cuman buat gue tuh kayak better lu buka lokalisasi daripada lokalisasi lu tutup dan akhirnya orang-orang itu menjajakan dirinya dengan cara yang nggak kekontrol. Kenapa gue bilang nggak kekontrol? Kalau setahu gue ya di lokalisasi itu ya, orang-orangnya ada di lokalisasi itu atau PSK-nya itu mereka di data. Terus setiap seminggu sekali atau kayak gimana, pokoknya mereka dicek kesehatannya kayak gitu kan. Jadi ketika ada orang yang atau PSK yang bermasalah dengan kesehatannya, terutama di penyakit menularnya, mereka kan didepak atau ditendang. Jadi kayak datanya ada, terus lebih apa ya, lebih ketata ya. Jadi mereka nggak liar gitu kan. Nah ketika itu udah dilarang, lokalisasi itu dilarang, akhirnya mereka praktek swasta ceritanya kayak gitu. Jadi mereka nyewa hotel, banyak lah pokoknya gini deh. Kalau masih penasaran, coba download micet, lu lihat deh di People Nearby atau apa istilahnya, pokoknya sekitar lah. Lu temuin orang sekitar lu tuh banyak banget, dan mostly yang ada di micet itu mereka melakukan praktek prostitusi. Tapi yang jadi masalah buat gue adalah, ada nggak sih jaminan orang-orang yang menjajakan diri atau sebagai PSK yang ada di aplikasi itu, yang tidak didata sama pemerintah, tidak diberi penyuluhan kesehatan, tidak diberi vaksin dan segala macamnya, itu akan lebih aman. Gue bilang praktek prostitusi nggak akan berhenti. Praktek prostitusi itu kan selalu ada, ya kan? Setuju lah ya. Tapi yang jadi masalah ketika itu dilarang atau ketika tempatnya ditutup, apa itu akan jadi solusi? Gue bilang enggak, beneran enggak. Itu nggak jadi solusi. Itu malah jadi bikin penyakit tuh menjadi makin kemana-mana, nggak kontrol. HIV lah, sifilis lah, atau apapun lah penyakit menular seksual lainnya. Dan lu bayangin deh ya,
apa namanya, para PSK itu mereka sehari bisa melayani berapa pelanggan. Gak ada yang tahu pelanggan itu ngebawa penyakit atau enggak. Ya, ketika ada satu pelanggan yang bawa penyakit, tiba-tiba lu atau siapapun orang yang pengen gitu kan, pengen pakai jasa mereka dan tidak ada keharusan untuk memakai pengaman atau kondom, tertular nggak? Gua rasa kemungkinan besar akan tertular. Minimalnya adalah penyakit menular seksual seperti sifilis dan segala macam. Maksimalnya adalah HIV/AIDS. Ya. Terus yang kayak gitu mau tanggung jawab siapa? Nggak ada. Yang mau ngontrol siapa? Nggak ada. Iya kan? Better kalau gue bilang ya udah kumpulin aja di satu tempat kayak dulu, dibikin lokalisasi, dibikin prostitusi, tapi jelas gitu loh orang-orangnya, terus data kesehatannya, riwayat kesehatannya, semua ada. Iya kan? Emang kalau mamanya lokalisasi ditutup, praktek prostitusi akan selesai, akan berhenti? Enggak lah. Praktek prostitusi itu ada dari ribuan tahun yang lalu. Itu adalah bisnis yang bisa gue bilang atau gue sebut bisnis paling tua di dunia. Ya. Nah, buat gue itu. Terus kenapa balik lagi ya? Itu kan ke prostitusi. Jadi kenapa ketika lu menutup lokalisasi tapi izin alkohol izin alkohol dipermudah? Itu yang gue bingung. Ya, sama-sama haram nih kalau ngomong haram, halal ataupun dosa gitu kan. Kenapa izin alkohol dipermudah tapi lokalisasi ditutup? Bukannya gue pro lokalisasi, gue cuman mikirnya gitu doang. Orang minum minuman keras atau minum alkohol, potensi dia mabok parah nih. Oke. Banyak tipikal orang ya ketika dia kena alkohol. Ada orang yang tipikalnya ketika dia udah kena alkohol, dia mabok, terus dia diem, tidur. Ada orang yang ketika dia kena alkohol, dia emosian, dia marah-marah. Ada orang diem-diem aja, nggak kenapa-kenapa, tau tuh digebukin gitu kan. Bisa gitu. Terus ada juga orang yang ketika dia kena alkohol, responnya adalah sange. Banyak. Jadi ketika lo mabok, lo jadi sangean gitu kan. Apakah itu adalah efek yang bisa ditolerir? Kalau gue rasa enggak. Kenapa? Karena gue juga minum alkohol gitu kan. Teman-teman gue juga banyak yang minum alkohol. Dan rata-rata dari mereka atau orang-orang yang pernah gue kenal dan gue temuin yang minum alkohol, kondisinya kayak emosinya itu nggak stabil. Mereka gampang banget kepancing emosinya, ya. Jadi kayak lo mabok, tiba-tiba lo ngamuk-ngamuk, lo bisa nonjokin orang atau gitulah, pokoknya lo nggak sadar lah. Intinya kesadaran lo tuh kurang. Apakah itu tidak merugikan? Gue bilang merugikan. Nah, sama-sama merugikan. Kenapa sih lokalisasi harus lo tutup, harus lo larang? Yang endingnya juga akhirnya praktek itu nggak berhenti. Praktek itu hanya berpindah dan tanpa kontrol. Ya nggak? Ini nggak ada kontrol loh. Lu bisa aja mbak-mbak yang ternyata bermasalah, dalam arti bermasalah, mereka punya penyakit, mereka tertular penyakit, terus mereka bisa menyebarkan penyakitnya itu dengan lebih leluasa karena nggak ada kontrol sama sekali. Yang tadi gue bilang, lokalisasi yang setahu gue setiap minggu mereka pasti akan didata.
mereka akan dicek kesehatannya. Gue nggak ngomong lokalisasi itu bagus juga gitu loh, tapi ya better lu tata, better lu data, ya kan, lu tata dan lu data, jadi tahu, oh ini beresiko menularkan penyakit, oh ini sehat dan segala macam. Masalah dosa sama pahala itu masing-masing, bos, ya kan, kita nggak ada yang tahu loh. Apakah dengan lu nutup lokalisasi terus dosanya akan berkurang? Enggak. Tapi lokalisasi lu tutup, izin alkohol lu gampangin gitu kan. Sama aja dong. Gue rasa sih kayak gitu lah. Itu tuh ya kayak apa ya, ganjelan sih di otak gue selama ini. Dan mungkin next kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, karena gue udah mau nyampe. Ini gue mau tinggal parkir doang, habis itu gue mau balik, mau masuk kamar, gue mau tidur, capek bos. Oke dah, kalau gitu thank you ya, bye bye.